Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dari kelas 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya politik. Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan. Ada 3 pembagian budaya politik secara umum, yaitu tingkat pendidikan, yang kedua budaya politik mobilisasi, yang ketiga budaya politik partisipasif. 5 faktor berkembangnya budaya politik. Yang pertama, tingkat pendidikan warga negara, yang kedua tingkat ekonomi, yang ketiga reformasi politik, yang keempat supremi politik, dan yang kelima media komunikasi. Adanya budaya politik yang umumnya berkembang di Indonesia. Yang pertama, budaya politik tradisional, mengedepankan suatu budaya dari etnis tertentu di Indonesia. Budaya politik tradisional ditandai hubungan oleh patron klien. Yang kedua, budaya politik Islam lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dari nilai Islam. Yang ketiga, budaya politik modern, budaya tidak berpengaruh oleh etnis atau agama tertentu. Ada 3 pembagian budaya politik di Indonesia menurut Chief Ford. Yang pertama yaitu budaya politik abangan, yang kedua politik santri, yang ketiga budaya politik priai. Berikut pengertian sedikit. Budaya politik abangan yaitu khususnya agama Islam dalam kelompok pesantren. Yang kedua menekankan agama, yang ketiga adanya politik masyarakat yang menekankan berukuran tradisi. Ada 3 bidang pengembangan budaya politik, yaitu sikap politik yang rasional dan otonomi, yang kedua adanya differentiation struktur, yang ketiga adanya persuasian peran serta politik dalam masyarakat. Dan berikut ada ciri-ciri budaya politik yang ideal. Yang pertama, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi, yang kedua rakyat menjadi prioritas, yang ketiga rakyat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan kawasan bangsa. Hubungan struktur dan fungsional. Pemerintah pusat dan daerah diintervensi secara epistemologi. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dilihat dari fungsi pemerintah, desentralisasi menunjukkan beberapa hal. Ada satuan desentralisasi, dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Adanya penyelenggaraan pemerintah dalam sistem. Yang pertama, fungsi layanan, yang kedua, fungsi pengaturan, yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Sampai di sini pembahasan saya pada ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.